Ish masyita. Hiduplah sesukamu. Apakah engkau ingin kafir ataupun mukmin? Apakah engkau ingin maksiat ataupun taat? Terserah. Hiduplah sesukamu, kata Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa adahta an basyairin al-ghishawat al-ghiwayah wa nusalliya wa tusallima ala man arsaltahu syahida wa mubashshira wa da'iyan ilallahi wa siraja munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin hadirin wal hadirat sidang jemaah Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita hadiratkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah Zul Jalali wal Ikram. Kiranya dialah Allah yang telah mencurahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita. Yang andai kata kita manusia ingin menghitung seberapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sungguh kita tidak akan sanggup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'mata la tuhsuha." Jikalau engkau ingin menghitung nikmatku, sungguh engkau tidak akan sanggup. Dari nikmat yang telah Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta ganti rugi, tidak meminta bayarannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bertuntutkan bagi kitanya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika engkau mensyukuri atas nikmatku, kata Allah, akan ku tambah-tambah nikmat bagimu. Dan andai kata engkau kufur, sungguh azabku sangat pedih, kata Allah. Kemudian selawat bernada salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda gurun sahar yang bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah. Beliau buah jantung daripada Abdullah, belahan jantung daripada Aminah. Sekuh beliau tak lain dan tak bukan yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah pada malam yang berbahagia ini katanya dapat berkumpul di tempat yang paling mulia. Dikarenakan karena beliaulah pada malam yang berbahagia ini katanya dapat tahirup suasana segar Islamiah, dan berkat beliaulah pada malam yang berbahagia ini katanya mentang tahirup udara segar. Maka oleh karenanya marilah senantiasa oleh katanya selalu berselawat kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, umat yang paling istimewa, umat yang paling mulia di sisiku di hari akhirat nanti ialah yang paling banyak berselawat kepadaku. Kemudian selawat bernada salam juga tidak lupa pula katanya sanjung sajikan kepada al dan sahabat beliau sekalian dan kepada para tabi'in, ulama-ulama mutakaddimin atau ulama-ulama yang mutaakhirin yang merupakan siraja wa munira dalam menegakkan kalimatul haq. Kaum muslimin hadirin wal hadirat sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Hendaknya dengan berubahnya tahun, meskipun tahun tersebut merupakan tahun Masehi, menunjukkan berubahnya usia kita. Dengan berubahnya usia, yakinlah berkurang umur kita manusia. Dengan berubahnya usia, hendaklah bertambahnya ilmu.
Dengan bertambahnya ilmu, hendaklah bertambahnya amal kebajikan bagi kita. Dan andai kata sebaliknya, tergolonglah kita daripada kaum ataupun golongan-golongan khasirin, yaitu orang-orang yang merugi. Oleh karena demikian, sembari kita beriktikaf, marilah kita merenungi beberapa ayat dan hadis yang mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu dan amal bagi kita bersama. Kaum muslimin, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dalam satu kitab Nasaihul Ibad, karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau adalah orang Indonesia, orang Banten. Diriwayatkan sebuah hadis daripada Sahal bin Sa'ad, yaitu yang diriwayatkan daripada Imam Tabarani, berkenaan dengan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, yang mudah-mudahan dapat menjadi amal dan pelajaran dan juga peringatan bagi kita bersama sebagai umatnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, maukah engkau mendengarkan nasihat yang pernah Jibril nasihati diriku ini?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Atani Jibrilun alaihi salam." Telah datanglah malaikat Jibril kepadaku. Faqala. Lalu beliau berkata, kata Rasulullah, "Ish masyita." Hiduplah sesukamu. Apakah engkau ingin kafir ataupun mukmin? Apakah engkau ingin maksiat ataupun taat? Terserah. Hiduplah sesukamu, kata Jibril. Tapi ingatlah wahai Muhammad, fa innaka maitun. Sesungguhnya engkau akan mati. Sesungguhnya engkau akan meninggalkan alam dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang merasakan hidup, pasti ia akan merasakan mati. Muhammad, ainama takunu yudrikul mautu walau kuntu fi burujil musayyadah. Wahai Muhammad, siapapun dirimu, dimanapun engkau berada, apapun pangkat dan jabatan yang telah engkau sandang, walaupun engkau masuk dalam peti besi sekalipun, yang namun kematian akan mendatangi dirimu. Muhammad, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Wahai Muhammad, katakan olehmu bahwa begitu banyak manusia lari daripada kematian, yang namun fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian akan menjumpai mereka. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wahai sahabatku sekalian, Jibril menasihatiku. Kata Jibril, ya Muhammad, wahbib man syi'ta. Wahai Muhammad, cintailah apa yang engkau cintai, cintailah apa yang engkau senangi, cintailah apa yang engkau kehendaki. Tapi ingatlah wahai Muhammad, fa innaka mafariquhu. Sesungguhnya yang engkau cintai, sesungguhnya yang engkau sayangi, suatu ketika ia akan meninggalkan dirimu. Oleh karena itu, kaum muslimin hadirin wal hadirat, janganlah kita terlalu mencintai sesuatu sehingga penuhlah hati ini terhadap makhluk, lupa kita kepada Allah. Lakin dan percayalah wahai kaum muslimin dan muslimat, andai kata suatu telah terlebih kita mencintai, suatu ketika suatu tersebut akan kita benci. Dan andai kata sesuatu tersebut terlalu kita benci, suatu ketika sesuatu tersebut akan kita cintai. Oleh karena itu Rasulullah berkata, wahbib man syi'ta. Cintailah apa yang engkau cintai, cintailah apa yang engkau senangi. Tapi ingatlah wahai Muhammad, fa innaka mafariquhu. Sesungguhnya apa yang engkau cintai, baik itu jabatan, baik itu pangkat, harta, istri, anak, sesuatu ketika ia akan meninggalkan dirimu.
Jikalau tidak ia yang meninggalkan dirimu, maka engkau yang akan Allah pisahkan dengannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, Rasulullah, Jibril menasihati diriku, ia berkata, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Lakukanlah apa yang engkau ingini. Tapi ingatlah wahai Muhammad, fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang melakukan amal kebaikan walau seberat zarah, yarah, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada orang tersebut. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang melakukan amalan keburukan walaupun seberat zarah, yarah, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan membalas hal tersebut. Oleh karena demikian, kaum muslimin hadirin wal hadirat, teguh-teguh mentua, janganlah kita menganggap sepele keburukan kita. Dikarenakan pernah diceritakan dalam salah satu kitab, yaitu seorang hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, yaitu dikarenakan masalah yang kecil, ialah masalah ia dengan seekor kucing. Apa yang ia lakukan, kucing tersebut ia ikat rabatatha wala hiya an'amatha, dikurung sabah mi, kemudian mi tersebut juga tidak ia beri makan, wala arsalatha, dikurung sabah mi, juga ia tidak melepaskannya. Andai kata ia lepaskan, sungguh kucing tersebut akan mencari makanan di atas permukaan bumi hatta matatahallat, hingga kucing tersebut mati dalam keadaan kelaparan. Dengan sabahmi tungku-tungku menduah, dengan sabahmi umi-umi tuah dapat menyebabkan seorang terjerumus ke dalam azab neraka. Pakai tungku-tungku menduah, kezaliman katanya dengan sesama mukmin, kezaliman katanya dengan sesama orang yang beriman. Sungguh hal tersebut akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Maka oleh karena itu, janganlah kita menyepelekan sebuah kemaksiatan, dan janganlah kita menyepelekan sebuah dosa, karena kita belum tahu dosa mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Juga kemudian sebaliknya, kita juga belum tahu amal kebaikan yang mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Juga kita belum tahu amalan ibadah yang mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala rahman dan rahim kepada kita. Diceritakan dalam sebuah kitab daripada Imam Ghazali, suatu ketika Imam Ghazali sedang menulis kitabnya Ihya Ulumuddin. Tiba-tiba datanglah seekor lalat hinggap di tinta beliau. Rerencana lalat tersebut menenuk paruh oleh beliau karena merasa terganggu. Wadai nekalan oleh beliau lalat tersebut saat meminum tintanya, begitu haus, cukup gerah lalat tersebut. Kemudian beliau biarkan hingga lalat tersebut kenyang, puas dalam meminum tintanya. Kemudian saat lalat tersebut kenyang, lalat tersebut meninggalkan Imam Ghazali sendirian. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan menulis kitab. Tiba-tiba saat beliau melanjutkan menulis kitabnya, beliau tertidur. Dalam tidurnya Allah nampakkan kepada beliau seolah-olah kiamat sudah tiba, seolah-olah mahsyar telah ditegakkan, mizan telah ditegakkan. Kemudian tibalah saat beliau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau terbebas daripada hisapan para malaikat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan beliau masuk ke dalam syurga. Pada saat jalan menuju kepada syurga, terdengarlah suatu suara yang menyatakan, "Wahai Imam Junaid al-Baghdadi, amal apa yang telah engkau perbuat sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan engkau dalam surga?" Kemudian Imam Ghazali berkata, "Ya Allah, yang menyebabkan aku masuk surga dikarenakan banyaknya kitab yang telah aku karang. Ya Allah, yang menyebabkan aku masuk surga dikarenakan banyaknya karangan ilmu yang telah aku persiapkan." Kemudian terdengar suatu suara, suatu jawaban, "Wahai Junaid al-Baghdadi, yang menyebabkan engkau masuk surga bukanlah banyaknya kitab yang telah engkau karang, bukan karena banyaknya ilmu pengetahuan yang telah engkau persiapkan, bukan karena banyaknya murid yang telah engkau ajar, bukan. Akan tetapi yang menyebabkan engkau masuk surga, wahai Junaid al-Baghdadi, engkau biarkan seekor lalat meminum tinta. Karena hal demikian dan bangga kepada kata wahai Junaid al-Baghdadi. Karena lalat meminum tinta katanya yang menyebabkan timbangan gata gehan wahai Junaid al-Baghdadi. Oleh karena demikian, kaum muslimin hadirin wal hadirat, janganlah kita menyepelekan sebuah kebaikan. Janganlah kita hanya menganggap remeh sebuah kebajikan, karena kita belum tahu hal ibadah yang mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, yaitu nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang mudah-mudahan menjadi nasihat terbesar bagi kita bersama. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berbuat taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri, yang selalu melakukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam surga bersama para Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga hal tersebut dapat berguna bagi kami sendiri yang menyampaikan, dan umuman kepada kaum muslimin hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.